koperasi. Rekan-rekan para pegiat maupun pecinta koperasi yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Pada saat ini telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, terlepas masih adanya kekurangan yang kita rasakan dari Peraturan Menteri Koperasi tersebut, kita perlu memberikan apresiasi karena Peraturan Menteri Koperasi ini telah memberikan pedoman bagi koperasi dalam rangka membuat laporan keuangannya, yaitu pedoman untuk mencatat, mengakui, dan mengungkapkan apa itu penghasilan koperasi. Rekan-rekan, marilah kita memahami bersama pengertian penghasilan koperasi dalam koridor Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Semoga apa yang kita pahami bersama akan bermanfaat. Dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024 pada bab 2 pasal 2 ayat 1 menetapkan bahwa peraturan koperasi ini disusun sebagai pedoman bagi koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Ayat 2-nya, Menteri menetapkan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam membuat dan menyusun laporan keuangannya, koperasi wajib membuat dan menyusun laporan keuangannya itu berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan koperasi adalah: yang pertama adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas pabrik atau yang sering kita kenal dengan namanya SAK etap, dan akuntansi ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas private atau yang sering kita kenal dengan singkatan SAKEP. SAKEP ini akan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2025. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, lampiran pertama atau lampiran ke-1 Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 ini pada bagian 4 yang menetapkan atau memberikan pedoman tentang laporan perhitungan usaha, ditetapkan bahwa salah satu bentuk laporan keuangan koperasi adalah laporan perhitungan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha ini yang menyajikan seluruh objek penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode laporan. Termasuk di dalamnya adalah objek dari penghasilan komprehensif lain. Sekarang, marilah kita pahami bersama, apakah pengertian dan dari mana penghasilan yang harus dicatat, diakui, dan diungkapkan dalam laporan keuangan koperasi. Dalam lampiran pertama, Permenkop Nomor 2 Tahun 2024
pada bagian 4, laporan perhitungan hasil usaha, angka 1 menetapkan penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Dengan catatan selain yang berkaitan dengan partisipasi modal dari anggota. Jadi penghasilan itu selain yang berkaitan dengan partisipasi atau setoran modal dari anggota. Sedangkan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari akuntansi normal koperasi selama suatu periode laporan. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari partisipasi modal dari anggota. Jadi catatannya sama dengan yang di atas, bahwa pendapatan itu yang tidak berasal dari partisipasi modal dari anggota. Jadi setoran dari anggota itu tidak dicatat, diakui, dan diungkapkan sebagai pendapatan. Kemudian dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas pabrik pada bab 2 pada sub kinerja, di sana disebutkan bahwa penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas tetapi yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi catatannya penghasilan itu bisa dicatat, diakui dan diungkapkan, tetapi yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan pada SHK entitas private pada bab 2 juga pada sub kinerja disebutkan di sana. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik. Jadi penghasilan dapat diakui, dicatat, dan diungkapkan selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik. Rekan-rekan sekalian, pemilik pada koperasi maupun penanam modal pada koperasi adalah anggota. Nah, sekarang pemahaman penghasilan koperasi dalam koridor Permenkop 2 tahun 2024. Dari hal-hal yang kita pahami di atas, maka pengertian atau pemahaman penghasilan bukanlah arus masuk yang berasal dari anggota koperasi. Setoran masuk dari anggota koperasi tidak dicatat, diakui, dan diungkapkan sebagai penghasilan koperasi, tetapi sebagai modal koperasi. Apakah itu sebagai modal tetap atau modal usaha, maupun sebagai modal operasional atau modal lancar. Secara nalar, tidak ada penghasilan itu berasal dari dirinya sendiri atau dari pemilik usaha. Itulah sebuah pemahaman yang tentunya harus kita pahami bersama, bahwa memang secara nalar tidak ada penghasilan itu dari dirinya sendiri. Penghasilan itu pasti datang dari luar diri karena kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik.
fakta empiris menunjukkan pada kita dalam keseharian kita alami, yaitu yang pertama, usaha perbankan itu menerima penghasilan tidak dari pemiliknya, tetapi dari nasabahnya. Usaha pertokoan atau retail menerima penghasilan dari pembelinya, tidak dari pemilik toko. Usaha mikro menerima penghasilan dari pembeli atau pemanfaat produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro itu sendiri. Jadi usaha mikro itu menerima penghasilan dari pembeli atau pemanfaat produk dan jasa yang dihasilkan tidak dari pemilik usaha mikro itu sendiri. Fakta empiris dan penalaran di atas tentunya juga berlaku bagi koperasi sebagai badan usaha bersama. Bahwa penghasilan koperasi tidak berasal dari pemiliknya, tetapi dari transaksi bisnisnya dalam rangka melayani kebutuhan bukan anggota atau masyarakat. Rekan-rekan sekalian, terkait tadi diungkapkan tentang transaksi bisnis, kami ingin ingatkan juga bahwa ada transaksi pelayanan. Transaksi pelayanan adalah transaksi antara koperasi dengan anggotanya. Ini berdasarkan PP 7 tahun 2021. Jadi sekali lagi, menurut PP 7 tahun 2021, transaksi antara koperasi dengan anggotanya adalah transaksi pelayanan koperasi. Transaksi pelayanan koperasi itu catatannya adalah 1. Bukan transaksi yang mencari keuntungan dari sesama anggota yang berhimpun. Yang kedua, transaksi pelayanan itu sebetulnya adalah perwujudan dari prinsip gerakan saling menolong sesama anggota yang berhimpun dalam wadah koperasi. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan potongan dari naskah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 garis miring PUU garis datar 11 Romawi garis miring 2013. Pada naskah itu, pada potongannya ada pernyataan sebagai berikut. Koperasi bukanlah PT atau perseroan terbatas yang diberi nama koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT adalah para konsumen yang membeli barang dan jasa dari PT itu. Namun, koperasi sangat berbeda. Pemilik koperasi adalah juga pelanggannya sendiri. Oleh karena itu, kalau PT berusaha mencari laba yang dipungut dari pelanggannya, maka koperasi tidak mencari laba karena tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri, karena pelanggan adalah sekaligus pemilik yang sama. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan ini marilah kita pahami bersama bagaimana mencatat, mengakui dan mengungkapkan setoran anggota koperasi. Setoran anggota koperasi berdasarkan pemahaman terhadap ketentuan yang kita bahas bersama tadi, setoran koperasi itu akan dicatat, diakui dan diungkapkan yang pertama sebagai modal koperasi. Yang kedua sebagai sumber pembiayaan dalam rangka mengelola organisasi maupun usaha koperasi. Modal yang disetor dari anggota itu dalam praktek keseharian kita catat sebagai simpanan ekuitas, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain. Sedangkan
simpanan non-ekuitas, simpanan yang tidak dicatat sebagai ekuitas seperti simpanan sukarela ataupun simpanan-simpanan lain yang berlaku di masing-masing koperasi. Sedangkan sumber pembiayaan kita catat sebagai titipan biaya dari anggota dan lain-lain. Karena kita pahami bersama dalam praktek pengelolaan koperasi pada saat ini yang kita lakukan bersama, bahwa sumber pembiayaan untuk mengelola koperasi, baik organisasi maupun usahanya itu salah satunya juga bersumber dari setoran anggota sendiri. Nah, terkait dengan yang kita bahas bersama di atas, bahwa setoran dari anggota itu tidak kita akui sebagai penghasilan. Jadi setoran anggota untuk sumber pembiayaan dalam praktek koperasi yang dicatat tidak sebagai penghasilan atau pendapatan koperasi, tapi sebagai titipan biaya dari anggota dan lain-lain. Mungkin di beberapa koperasi ada variasi-variasi lain, bahwa sumber pembiayaan sebagai setoran dari anggota itu memang tidak diakui sebagai penghasilan atau pendapatan koperasi. Lalu bagaimana membukukan secara teknis setoran anggota yang tidak dicatat, diakui dan diungkapkan sebagai penghasilan, tetapi sebagai modal koperasi, baik itu sebagai modal usaha maupun sebagai modal kerja ataupun modal operasional. Kegiatan pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan kas masuk dari anggota ke kas koperasi tentunya akan dilakukan melalui jurnal pencatatan arus kas masuk maupun kas keluar sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku bagi pembukuan laporan koperasi. Demikianlah rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, beberapa hal yang saya ungkapkan dalam rangka kita mencoba memahami apa itu penghasilan koperasi dalam koridor Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024, sekaligus juga sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi koperasi yang berlaku, yaitu SHK Etap dan SHK EP. Rekan-rekan sekalian, semoga uraian singkat yang kita bahas bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Salam koperasi.